Terima kasih Anda masih menyaksikan Gelar Perkara, Saudara. Hanya karena ponsel mahal dan punya chip game online senilai 7 juta rupiah, ada dua pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur ini tega menghabisi nyawa anak di bawah umur yang merupakan teman sepermainan mereka, Saudara. Kedua pelaku membuang jasad korban dalam parit di area persawahan. Lalu seperti apa kasus ini dapat terungkap? Berikut ini penelusuran dari tim Gelar Perkara. Kejadian ini berawal dari niat kedua pelaku berinisial MH dan MBK yang ingin memiliki ponsel korban, seorang remaja berusia 14 tahun warga Wonoayu, Sidoarjo. Kedua pelaku pun merencanakan pembunuhan di area persawahan ini menjadi saksi bisu. Inilah tepatnya di Dusun Karangploso, Desa Gelang, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Kedua tersangka yakni berinisial H yang berusia 26 tahun dan juga WK berusia 27 tahun tega membuang mayat Andika Reza ke dalam parit ini. Dan seperti yang saya lihat saat ini, saudara, bahwa di lokasi kejadian sudah tidak ada garis polisi yang membatasi lokasi kejadian. Dan lokasi dari parit ini sendiri berada di tengah-tengah area persawahan, dan saya lihat pun bahwa tidak ada fasilitas penerangan berupa lampu sama sekali. Sehingga ketika malam hari tiba, tentu saja lokasi parit ini begitu gelap. Berhasil mengungkap kasus ini dan juga berhasil menangkap kedua tersangka. Mari ikuti penelusuran kami. Kepada tim gelar perkara, polisi menyebut jika pelaku sempat melarikan diri usai membunuh korban. Penangkapan pelaku pun tidak memakan waktu lama. Pada awalnya adalah kita mendapatkan laporan dari salah satu warga masyarakat di sana ya. Kemudian laporan tersebut kemudian diteruskan oleh salah satu keluarganya yang kebetulan adalah kepala desa di daerah Tulangan, Sidoarjo ya. Kemudian dengan adanya laporan tersebut dari pihak kita kemudian mendatangi TKP ya. Kemudian TKP-nya adalah di daerah Tulangan, Sidoarjo, tepatnya di Dusun Karangploso, Desa Gelang, Kecamatan Tulangan. Nah, kebetulan setelah mendapat laporan itu dari pihak piket ya, didampingi oleh IDEN, kemudian melakukan olah TKP di sana, dan memang dari kesimpulan sementara olah TKP menyatakan bahwa korban merupakan adalah karena penyebab kematiannya adalah karena dibunuh. Kemudian kita dari hasil kesimpulannya bahwa kematiannya itu diakibatkan oleh masuknya air pada saluran nafas utama, kemudian menutup saluran nafas sehingga menyebabkan mati lemas. Nah, hal itu adalah diperkuat dengan hasil olah TKP kita dan menyatakan memang bahwa korban ini meninggal gara-gara benda tumpul ya. Benda tumpul dalam artian di sini dia di mapping ya beberapa teman-temannya yang memang sudah sering sekali berhubungan, karena kebetulan hobinya adalah nongkrong di warkop, sehingga teman-temannya yang sudah sering diajaki nongkrong kita juga lakukan interview dan kita periksa dan menguatkan kembali ya, ada beberapa orang yang menyaksikan bahwa bahwa si korban ini sempat berhubungan dengan beberapa teman yang sudah dewasa lah ya, cuman dia merupakan teman nongkrongnya si korban ini, mengkerucut kepada
kepada dua orang. Terus kemudian hasil penyelidikan secara IT dan juga dari kesaksian teman-temannya serta dari hasil olah TKP menyatakan bahwa memang dua orang ini diindikasi kuat merupakan adalah calon tersangka. Kemudian setelah itu kita lakukan proses penangkapan terhadap kedua orang tersebut berdasarkan atas alat bukti yang sudah kita kumpulkan. Kita lakukan penangkapan dari kedua keterangan tersangka ini memang benar menyatakan bahwa mereka lah pelakunya. Sebenarnya awal kejadiannya atau motifnya ini sangat sederhana sekali. Jadi kedua orang ini hanya ingin memiliki handphone yang dimiliki oleh korban ini, ya, yang berjenis salah satu merek jenis handphone ya. Karena mereka berdua ini ya hobinya ngegame, hobinya juga minum-minuman keras juga ya, sama nongkrong juga, sehingga tentunya dengan adanya hobi tersebut membuat dari si pelaku ini juga menginginkan ya, jadi ada motif ekonomi juga sebenarnya. Tersangka ini MH dan MDK ini mengendarai mobil Daihatsu jenis Grand Max ya, warna hitam. Kemudian bersama-sama keduanya ini menelpon korban ya, janjian untuk ketemu di salah satu tempat di daerah Wonoayu, yaitu di perempatan di Jalan Raya Pinang ya. Kemudian setelah keduanya bertemu di situ, nah kebetulan si korban ini kan bawa sepeda motor. Kemudian si korban ini menitipkan sepeda motornya di salah satu penitipan sepeda motor. Kemudian korban bersama kedua tersangka menaiki mobil Grand Max tadi ya. Nah ini tiba-tiba ya, terutama yang driver ini ya, yang driver atas nama MH ini itu menyatakan bahwa kondisi mobil itu sedang kempes bannya, sedang kempes. Kemudian di tengah perjalanan, Nah kemudian si tersangka ini memarkir kendaraannya di pinggir jalan dan pura-pura keluar dari mobil, kemudian mengecek bannya dan menyatakan bahwa kondisi bannya ini kurang angin ya, kurang angin. Kemudian kedua tersangka ini turun untuk ngecek bannya, sementara korban masih berada di dalam mobil. Itu di dalam mobil korban dalam posisi disekap? Masih duduk biasa. Okay. Ya. Dirasa dengan posisi terungkap dan masuk air ya. Kemudian setelah dirasa dia itu sudah meninggal ya, kemudian si kedua tersangka ini kemudian pergi dengan membawa hasil kejahatannya tadi berupa handphone, kemudian ngambil motornya juga, motor korban yang sudah dititipkan tadi di tempat parkir tadi. Ya. Itu, ya. Korban ini berarti artinya sama kenal, sama-sama kenal dan masih termasuk tetangga ya. Masih tetangga. Dan juga saudara. Betul? Kalau saudara sih mungkin enggak ya, tapi masih inilah tetangga lah ya, tetangga. Ini adalah kedua orang tadi, terus kemudian kita lakukan proses penyidikan ya dengan teknik-teknik kepolisian, dan akhirnya yang pertama kita dapat tangkap di daerah Buduran, itu pun berhasil karena kerjasama atas informasi dari masyarakat juga, dan juga setelah itu dari keterangannya dan kita juga membongkar dari sisi komunikasinya juga bahwa memang dia juga masih memiliki keluarga di daerah Kediri. Kita kemudian cek ke sana, memang benar ada di sana, dan kita lakukan penangkapan di Ngeronggo Kediri untuk tersangka yang kedua. Kita lakukan proses penangkapan ini kurang lebih ya 3 kali 24 jam lah. Itu kedua tersangka? Ya. Kita lihat dari kedua pelaku ini ya, kedua tersangka ini memang
hobinya ya memang main game ya, nongkrong main game gitu ya. Ya, dan handphonenya itu pun juga handphone yang khusus untuk sebenarnya untuk biasanya digunakan untuk gaming gitu ya. Ya, sehingga kalau memang itu ya tidak menutup kemungkinan sebenarnya. Indikasinya ke sana juga. Ya. Berarti ancaman hukumannya seperti apa? Ya, karena memang korban ini masih anak-anak, sehingga kita terapkan di sini pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau pasal 340 KUHP subsidiar 339 subsidiar 338 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Dari pengakuan kedua pelaku yakni MH, dirinya kenal dengan korban sejak kecil. Ketiganya kecanduan game online hingga melihat ponsel korban yang lebih bagus dan timbul niat kedua pelaku untuk ambil ponsel korban. Kedua pelaku awalnya ingin meracuni korban, berubah menjadi membunuh korban keesokan harinya. Pengen punya HP, memiliki HP-nya awalnya. Lalu saya ngobrol sama teman saya kan itu. Terus teman saya bilang kalau HP-nya aja itu rugi gitu. Jadi saya bilang, terus sama sepedanya juga dah gitu. Terus teman saya bilang, iya, tanya gitu. Emang kenapa dengan HP? Pengen HP bagus sebenarnya juga sih. Dari dulu kan nggak punya HP bagus, Mbak. Terus yang keduanya itu juga kalau juga butuh uang dijual gitu. Bagusnya itu apa? Bagus dibuat nge-games? Iya. Oke. Iya. Berarti masnya suka nge-games? Games. Oke. Awal kenal korban itu seperti apa, Mas? Dari kecil udah kenal. Oh, dari kecil udah kenal. Iya kan, tetangga juga, saudara juga kan. Saudara Iya. juga. Oke. Saudara apa? Saudara jauh, saudara dekat? Ya lumayan. Lumayan apa? Iya. Dekat. Iya. Mas sendiri kan katanya rencana awalnya masnya pengen meracun korban. Itu kok bisa kepikiran seperti itu, Mas? Iya kan, habis minum itu, Mbak, saya. Minum minuman keras. Iya, itu posisinya kan dibelikan almarhum. Oke, korban ya. Iya. Itu minumnya di tengah sawah, dekat kali gitu, Mbak. Kali kecil gitu. Biasanya kalau minum kan di situ, anak-anak di situ kan. Itu di daerah mana, Mas, berarti minumnya itu? Di warung kopi yang tadi atau Enggak, di tempat sawah-sawah tadi. Oh, di tempat sawah-sawah. Iya, dekat rumah kok. Dekat rumah. Iya, ya juga megang. Sambil menekik kayak itu, yang kayak gini. Kepalanya di tangannya itu. Sambil menahan sarungnya, saya yang menarik juga yang satu. Jadi tarik-tarik gitu, Mbak. Berarti Mas dan juga teman Mas itu sama-sama posnya waktu itu mencekik bareng-bareng itu. Nggih. Terus sarungnya itu memang sengaja disiapkan untuk melakukan hal itu, kan, Mas? Ya nggak ada pikiran sih, cuma saya mengarahnya di sarung aja, lebih gampang gitu. Oke. Terus setelah itu? Habis itu almarhum sampai trailer itu sudah nggak bisa gerak kan, Mbak. Itu saya keluarin dari mobil. Habis keluar dari mobil nih itu saya lempar ke parit. Kecanduan terhadap games memang berdampak negatif bagi siapapun, bahkan bisa memicu terjadinya tindak kejahatan terhadap anak-anak. Tentang anak-anak ini perlu dikaji kembali. Kenapa? Kalau anak-anak bawa handphone ya di gadget dan sebagainya, game-game ini bahaya. Soalnya banyak orang yang provocation, jadi ini terjadi satu korban. Nah, tetap pelaku kena pasal yang paling berat ini katanya, karena dewasa. Terkecuali pelakunya di bawah umur. Nah, ini berbahaya sekali, karena anak di bawah umur harus dilindungi. Di dalam
orang tua. Dan kalau di sekolah kalau di bawah umur diberikan satu, yaitu tentang saran tentang bahayanya memegang handphone dengan begitu mahal, sehingga nantinya akan menjadi korban. Korban apa? Orang ingin memiliki, dengan cara apa dia? Nah, ini rencana pembunuhan terjadi. Kenapa? Karena terketuk. Ini ada handphone yang baik. Nah, ada satu keinginan itulah akhirnya terjadi satu kriminal pembunuhan. Tersangka pun mengaku menyesal. Namun apa boleh buat, nasi telah menjadi bubur. Dan kedua tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup. Fia Irmar, Cilmi Ardianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.